Jumpa lagi anak-anak sekalian yang terkasih, siswa kelas 8. Apa kabar? Pak Gus berharap kalian bisa sehat dan segar dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak sekalian, kita sudah masuk pelajaran 2, yaitu kemanusiaan dan keilahian Yesus. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita dalami adalah masih sama dengan yang kemarin. Memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang makna Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Baiklah anak-anak, saya harap semuanya bisa bergabung sehingga kita semakin lengkap kegiatan PJJ ini dengan kehadiran kalian semua. Kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di hari yang cerah ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan alam semesta ini dengan penuh kebaikan-kebaikan, agar kami dapat hidup sejahtera seperti yang Kau kehendaki, seperti yang Engkau gambarkan dan Kau cita-citakan. Namun keterbatasan kami ya Tuhan, sisi kemanusiaan kami, seringkali kami tidak mampu untuk menghayati iman kami yang sempurna. Maka kami mohon dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar hari ini kami boleh belajar menimba kekuatan dari rahmat-Mu yang begitu melimpah. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami semua, untuk orang tua, agar selalu sehat, sehingga dapat melaksanakan panggilan hidupnya seturut kehendak-Mu. Doain kami menunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kita sudah berdoa mengawali kegiatan kita pagi hari ini. Kita lanjutkan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, Pak Gus mengajak kalian mendalami 4 hal. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan dimensi jasmani dan rohani dalam diri manusia. Lalu, menjelaskan sisi kemanusiaan dan kealahan Yesus berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Yang ketiga, menjelaskan makna Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita. Dan diharapkan kalian juga ingat bahwa janji keselamatan ini, ingat pelajaran pertama, nubuat Nabi Yesaya telah disampaikan jauh sebelum Yesus lahir. Nah, untuk itu mari kita simak kegiatan pembelajaran yang kedua ini. Nah, anak-anak, tadi kalau Pak Gus menyebut dimensi manusia, artinya apa? Artinya bahwa ada sisi-sisi manusia. Kita ingat bahwa manusia citra Allah, gambaran Allah sendiri. Maka dimensi ini juga melekat dalam diri manusia. Manusia bisa sedih, marah, ya. Manusia juga bisa berdoa, menyembuhkan, mengampuni, dan memiliki iman kepada Kristiani. Yesus memang pokok keselamatan. Terkait dengan dimensi-dimensi tadi, harus mau memisahkan dulu. Dimensi kemanusiaan, kita lihat dirinya. Manusia itu sedih, manusia itu bisa marah, ya bisa lapar. Sedangkan dimensi keilahian itu juga ada di dalam diri manusia. Ya, manusia itu juga mempunyai
rasa sisi kemanusiaan yang sifat ilahinya nampak, yaitu menyembuhkan. Itu karena juga kuasa Allah mengampuni sesamanya yang bersalah. Itu juga gambaran Allah sendiri, maka disebut dimensi keilahian. Manusia berdoa, ini dimensi keilahian. Nah, anak-anak, sumbernya apa? Kalau kita mau mempelajari itu semua, mengamalkan, menjalankan tugas berusaha dari Allah, yaitu kita suci. Ya. Di situ rencana Allah sudah dituliskan. Kita lihat sekarang kita suci ya. Kita tadi berbicara kita suci di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Nanti kalian baca sendiri, Pak Gus mau menjelaskan sepintas. Sisi kemanusiaan Yesus nampak di dalam Injil Lukas ini. Ya, Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Di mana Yesus juga menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ketika Bunda Maria mau melahirkan, cara-cara manusia juga dilakukan. Ya. Bunda Maria juga harus mendaftarkan diri, diantar oleh Yusuf suaminya, ya. Kemudian apa? Bunda Maria melahirkan anak laki-laki, ya dipanggil dengan nama Yesus. Dan ini sudah ada. Ya, ketika Nabi Yesaya bernubuat itu meramalkan bahwa akan ada keselamatan, juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, ya itu jauh diramalkan, dan inilah janji Allah ditepati. Sekarang kita lihat ayat kitab suci ini. Ya. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ya, ada waktu malam. Nah, ini ayat 9 ini sudah masuk kepada dimensi tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kelahiran Yesus yang berdimensi keilahian berbeda dengan cara-cara kita kalau dilahirkan. Sangat sempurna sekali, dan inilah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada saya Allah tentara surgawi datang ketika kita lahir. Tidak. Yesus, malaikat-malaikat datang memuliakan Tuhan Yesus dan menyampaikan kabar warga gembira itu kepada para saudara. Ya. Nah, dikatakan malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampis dan terbaring di dalam palungan. Nah, ketika Yesus lahir, kalau kita baca itu, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu terjunilah besar bala tentang surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa dalam sejarah keselamatan ditulis kisah-kisah seperti ini? Ketika lahir, dimensi keilahiannya sangat kuat, seperti Yesus. Para malaikat datang memuji, bala tentara surga memuji. Ya.
Yesus. Kenapa sih kita mengimani Yesus dan harus semakin percaya dan menyerahkan hidup ini bagi orang yang beriman Kristen kepada Yesus. Nah, ketika itu malaikat-malaikat setelah menyampaikan kabar gembira itu, kemudian para gembala, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi kita, seperti yang diberitahukan Tuhan. Ya. Jadi para gembala pun begitu merespon dengan cepat tentang kelahiran juru selamat untuk menjumpai siapa yang dimaksud itu. Karena berita gembira, pewartaan ini sudah sampai pada para gembala. Dan cara-cara Allah menyampaikan kabar keselamatan itu tidak kepada raja-raja, tetapi pertama-tama kepada para gembala. Kalau kita melihat sisi pekerjaan gembala ya berhubungan dengan binatang, domba-domba, gitu. Lain ya dengan para pejabat kan pekerjaannya bersih ya, mempunyai jabatan. Tetapi cara Allah bekerja menyampaikan karya keselamatan itu pertama-tama kabar gembira itu justru diberikan kepada para gembala. Nah, kita lanjutkan sekarang. Dan disitulah para gembala juga ikut memuji dan memuliakan Allah. Karena mereka telah mendengar dan melihat sendiri apa yang dikatakan malaikat. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk tentang dimensi kemanusiaan dan keilahian. Dimensi kemanusiaan dan kealahan atau keilahian dalam diri manusia juga ada. Kenapa itu? Karena manusia adalah citra Allah, gambaran Allah sendiri. Oleh karena itu, kita ingat sekarang, kita sadari bahwa di dalam diriku ada dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian. Dimensi kemanusiaan tadi sudah diberikan Paulus. Saya dan kalian bisa sedih, saya dan kalian bisa gembira, bisa lapar, ya kan? Bisa marah. Itu sisi kemanusiaan. Tapi sisi keilahian atau kealahan atau rohani yang ada di dalam diri kita, saya dan kalian juga berdoa, saya dan kalian juga mengampuni kalau ada saudara dan teman yang bersalah. Ya kan? Oleh karena itu, manusia sebagai citra Allah juga memiliki. Nah, ditulis di sini dalam slide oleh Pak Agus, dalam kitab Kejadian, kisah penciptaan manusia adalah secitra dengan Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Hal ini menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan satu kesatuan. Dan hal ini terjadi di dalam diri kita. Dimensi kemanusiaan dilahirkan, ya kan? Diciptakan. Lahir dari rahim seorang ibu, ya kan? Berjenis kelamin, mampu mengungkapkan perasaan, dapat sakit, bahkan dapat juga mati. Ini sisi kemanusiaan. Sedangkan dimensi keilahian atau rohani nampak dalam diri manusia, sehingga ia juga dapat mengasihi, ia juga berdoa,
mengampuni, dan sebagainya. Nah, ya, kita mulai masuk lebih dalam lagi. Kendati manusia itu memiliki dimensi kemanusiaan dan keilahian dalam diri manusia, seringkali dimensi kemanusiaannya membatasi, memiliki keterbatasan sangat kuat daripada dimensi keilahiannya, sehingga tidak sepenuhnya mampu memancarkan dan menghadirkan keilahian Allah. Kalian ingat ya, waktu kelas 7 dulu, setelah pelajaran aku citra Allah yang unik, dilanjutkan dengan apa? Tugasku sebagai citra Allah. Saya coba melihat lagi. Ternyata pelajaran agama yang sudah disusun itu mempunyai urutan. Nah, sebagai citra Allah kita mempunyai tugas, yaitu apa? Memancarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Pertanyaan Pak Gus, sudahkah kita memancarkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup bersama dengan sesama? Nah, ini yang membedakan antara kita dan Yesus. Kita sangat dibatasi oleh dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Ya, coba kalau kita mewartakan kabar kebaikan dan memancarkan kemurahan Tuhan, kita nggak mau mengampuni. Ya, kita nggak mau berdoa. Kita maunya sukses cepat. Kita takut menderita. Bagaimana itu bisa terjadi karya keselamatan? Padahal kita mempunyai tugas untuk ikut mewartakan karya keselamatan. Bahkan tidak jarang justru hal-hal yang sekarang ini disebutkan dalam berita banyak yang negatif juga ya. Mulai dari penipuan, ya, kejahatan, perampokan, korupsi, pencemaran nama baik, itu juga dilakukan oleh manusia. Sehingga dimensi keilahiannya tidak muncul. Nah, sama dengan diri dimensi keahlian, lebih kuat yang mana? Kalau dimensi kemanusiaannya lebih kuat, kita sering marah kepada teman-teman kita sering iri hati, akhirnya kita tidak bisa bertumbuh mengarah ke dimensi keilahian. Dan karena itu, melalui pembelajaran agama pada pagi atau hari ini, kita mau mempelajari dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian. Manusia dipanggil juga untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Tapi apakah bisa jika dimensi kemanusiaannya lebih kuat sehingga tidak mampu menjangkau dimensi keilahian? Padahal di dalam diri manusia ada itu. Nah, anak-anak, selanjutnya. Kenapa itu semua harus terjadi, harus ada di dalam diri manusia sebagai citra Allah, agar rencana Allah dan janji Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu terlaksana. Coba kita bayangkan kalau manusia itu hanya dimensi kemanusiaan saja, pasti kita tidak mengenal Allah, pasti kita tidak mau berdoa, pasti kita tidak ingin mengampuni atau berbuat baik kepada sesama.
Nah, ini harus selalu dikembangkan dimensi keilahian di dalam diri kita sebagai manusia. Jika kita tidak mengembangkan hidup kita menuju ke dimensi atau mengembangkan dimensi keilahian, kita menanggapi hidup ini dengan pesimis, tidak percaya kepada Allah, tidak punya harapan, dan bahkan seolah-olah hidup ini urusanku sendiri. Padahal tidak demikian. Ya. Oke, kalau kita belajar sungguh-sungguh, akhirnya nanti mengerti bahwa apa sih rencana Allah bagi kehidupan manusia. Nah, bukankah kita ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah selalu berusaha mau menyelamatkan manusia. Kendati manusia yang berdosa tadi memiliki konsekuensi akibat perbuatannya, yaitu dosa. Konsekuensinya ya manusia menderita. Mau melakukan sesuatu dengan usaha yang keras, berjeripaya. Berbeda ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Nah, anak-anak sekalian, melalui Yesus itulah, nah, dalam diri Yesus itu juga ada dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian. Allah yang menjelma menjadi manusia, melaksanakan janjinya, karya keselamatan yang bisa dialami, dilihat, dirasakan oleh manusia melalui Yesus Kristus. Ya. Kalau kita sudah bisa memahami tadi dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian, kita akan membedakan antara sisi kemanusiaan Yesus dan sisi kemanusiaan kita. Keilahian Yesus dan keilahian kita. Tadi Pak Gus katakan bahwa manusia yang mempunyai dua dimensi itu juga lebih kuat dimensi kemanusiaannya daripada keilahiannya. Sehingga manusia tidak mampu memancarkan kebaikan Allah. Coba kita refleksikan. Kalau kita berbohong kepada orang tua, apakah itu memancarkan kebaikan dan kasih Allah? Tidak. Karena apa? Dimensi kemanusiaan kita itu lebih kuat. Kalau kita mengingini milik orang lain, mencuri, apakah perbuatan ini bisa dikatakan memancarkan kebaikan Allah? Tidak. Ya, karena sekali lagi keinginan daging kita lebih kuat daripada rencana keselamatan Allah, dimensi keilahian Allah. Nah, di dalam diri Yesus inilah tugas kerukusan ini dilaksanakan secara sempurna. Nah, aku mengajak kalian ya untuk melihat kembali bahwa Nabi Yesaya jauh sebelum Yesus lahir itu sudah bernubuat atau sudah mengamalkan di dalam Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Ya, ini ya terjadi dialog antara Ahaz dan Yesaya. Di sini dikatakan bahwa Ahaz diminta oleh Tuhan suatu tanda biar orang-orang yang mati di bawah itu diberikan juga. Nah, saya ulangi ini, saya baca ya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu
kamu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang kita kan. Tetapi menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencoba itu. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melalakan orang, sehingga kamu melalakan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan dia seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah ini, di samping ini foto atau gambar Nabi Yesaya menuliskan dalam kitabnya ini. Yang ini yang dimaksudkan adalah siapa yang menjadi penyelamat, ya, yaitu Yesus. Nah, ciri kemanusiaan Yesus, kalian, Yesus dilahirkan dari rahim Maria. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Yesus menjadi tukang kayu. Ya, kita lihat, karena satu Yesus tukang kayu. Yesus bisa marah, merasa lapar, merasa haus. Yesus juga takut. Yesus mengalami kematian. Nah, Yesus yang kita sebutkan tadi di atas, hidup dalam sejarah manusia dan menjalani hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Ini dimensi kemanusiaan Yesus. Ketika Yesus mau ditangkap, mau disalibkan, juga ada perasaan takut. Dan ini wajar manusia kalau mengalami ancaman, tidak ada ya, ataupun orang yang sok-sok jagoan atau merasa kuat, hebat, tidak takut, pasti ada takut. Nah, ini sisi kemanusiaan Yesus. Itu sungguh manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus. Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia. Kenapa sih Yesus mau turun hidup bersama manusia? Karena Yesus solider dengan kehidupan manusia. Kita ingat ya, Yesus lahir di mana? Di gambar ini. Di kandang domba, di palungan. Palungan itu tempat makannya yo sapi, yo domba. Allah loh itu mau turun seperti itu. Karena kita tahu kenyataan dalam hidup itu. Coba, gambaran yang miskin dan kaya, lebih banyak yang mana? Banyak yang miskin. Apalagi kondisi sekarang. Banyak orang yang menderita, butuh disapa. Dan Allah melalui Yesus menyapa orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Kita ingat ya, Pak Jokowi itu terkenal belusukan ya. Presiden yang mau turun ke bawah merakyat. Ya. Itu baru presiden. Apalagi ini Allah loh, yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa. Maka umat Kristiani melihat bahwa sisi keilahian Yesus menginspirasi hidupnya sehingga kita kuat, kita berani berjuang, berani menderita, dan berani bersama-sama mengangkat atau solider
saudara-saudara kita yang mengalami hal yang sama, menderita. Dengan kasih, mengedepankan kasih, bukan kekerasan. Ya, tidak ada dalam perjalanan hidup Yesus melakukan tindak kekerasan. Tidak ada. Tetapi justru dalam sejarah kehidupan Yesus banyak berbuat baik. Yesus solider dengan kehidupan manusia yang mengalami kematian, ditinggal saudara, keluarganya meninggal. Kegelisahan ketika kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Yesus paham itu. Yesus menunjukkan kasihnya kepada manusia. Yesus adalah Allah yang ikut merasakan suka-duka yang dialami manusia. Bagaimana ya saya menggambarkan, mengungkapkan, begitu baik, luar biasa Yesus dalam hidupku. Maka takut tidak pernah merasa sendirian, sekalipun di saat-saat yang khawatir mungkin, ataupun dalam keadaan susah, karena Paulus percaya bahwa Yesus bersatu. Paulus juga yakin kepada kalian memiliki dimensi keilahian yang percaya kepada Allah. Maka tidak pernah kita, atau jangan pernah berpikir hanya dirimu yang bermasalah, seolah-olah doamu tidak terkabulkan, lalu kamu menjalani hidup ini dengan berat sekali. Tidak. Yesus menopang. Datanglah kepada Yesus, maka kamu akan merasakan kekuatan berkat rahmat-Nya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri kealahan Yesus. Tadi di dalam Injil Lukas tadi dikatakan warta malaikat kepada para gembala tentang kelahiran Yesus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat loh yang menyampaikan. Ya. Bukan selebaran, bukan pengumuman, bukan Zoom meeting, bukan. Ini malaikat. Ya, bukan brosur, itu telah lahir seperti itu ya. Tidak. Malaikat. Ya, kalau pejabat ada pengawal-pengawal ini bala tentara surgawi. Nah, kalau Yesus bukan menjelma manusia, ya tidak ada seperti itu. Ya kan? Kita hidup di dunia ini, kalau kita melihat mobil pengawal, yaitu karena pejabat. Nah, ini Yesus lahir, putra Allah. Dia didampingi, dikawal bala tentara, malaikat, ya lahir di dunia. Lahir itu loh sebagai orang yang miskin. Padahal dia kaya. Ya, kalau kita yang